Tapi pertanyaannya Ustaz Fatih tadi bahwa benar nggak sih kalau ngurus sertifikasi halal itu selalu mahal? Ada nggak sih sebetulnya yang murah bahkan mungkin tidak berbayar? Ada Teh? Dari zaman saya kerja tuh udah ada yang gratisan. Tuh banyak yang nggak tahu nih pasti nih. Cuma tadi lagi balik lagi UMKM kita tuh males. Kita nganggapnya coklat di Saudi kok, apalagi coklat Cina. di Mekah kok. Iya. Iya kan pikirannya kalau udah sampai sana otomatis halal, enggak begitu. Wush, duh batal. Aduh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita semuanya selalu menunggu-nunggu cerita WFK, apalagi ya cerita WFK, apalagi ya kemarin. Siapa lagi ya? Kemarin kisahnya wow, inspirasi, jadi banyak belajar. Sekarang juga nggak kalah inspiratif banget, bahkan jarang diangkat. Hari ini kita kehadiran Teh Aisyah Maharani. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Berapa hari ini nggak kelihatan di IG, makanya langsung saya panggil ke podcast. Waduh. Teh, coba ke Langsung sini. dipanggil kayak siapa manggil siapa ya? Bukan apa-apa, karena orang tuh selalu nungguin Teh Aisyah ngomong apa nih tentang yang terbaru. Selalu ditunggu. Berapa minggu inilah. Kok Teteh jarang upload ya, ada apa? Kemarin pas nelfon ya Teh ya, konsultasi tentang halal. Kan ada rencana, bismillah doain teman-teman, mau ekspor air dari Jepang ke Indonesia. Kan kita kan udah bangun masjid di sana. Jadi dakwah dan bisnis kan. Apa-apa aja produk. Nah, Abi tuh, kita tuh kalau ingat halal ingatnya Teteh. Karena apa? Top of mind. Dari dulu zaman, kenal Teteh dari zaman Twitter. Iya, Twitteran tuh dulu Aisyah Maharani. Wow. Umi ingat pertama kali ketemu Teteh waktu Abi ajak ke satu kajian, Teteh yang ngisi, Alif waktu itu umurnya masih 2 tahun, masih Umi gendong. Sekarang udah 18, berarti udah 16 tahun. Masya Allah ya. Kenal sama Teteh. Dan tetap awet muda. Iya, tetap gini-gini aja kalau pakai yang halal. Teh sama datang di cerita WFK. Ini konsepnya meja makan. Ada makanan, silahkan sambil makan, sambil ngobrol. Teh biasa sambil serunya nggak sempat makan. Nggak makan. Masya Allah, Teh, makasih udah datang. Kita mau ngobrolin, ini orang hari ini sedih banget ya, tapi tentang cerita halal itu kan ya macam-macam lah perjuangan. Teteh bukan setahun 2 tahun, udah ngelotok ya di perjuangan makanan halal, gaya hidup halal semuanya. Tapi kita sedih banget. Indonesia ini muslim terbesar di dunia, tapi problem halal ini masih carut marut. Nggak ada kebijakan yang tegas, yang kuat bahwa seharusnya pemimpin halal, makanan, jasa, dan lain-lain di dunia, Indonesia harusnya. Harusnya. Tapi sedih nih, karena ketika ke Malaysia, justru tanya sama Malaysia, itu logo halal dan yang lain, certified-nya justru ambilnya Malaysia. Betul, waktu kita ke Singapura juga kayak gitu, Malaysia. jelas nih, mana halal, mana haram. Padahal Indonesia muslim terbesar. Nah, sebelum ke sana, ya kita pingin kenal lebih dekat sama Teteh. Karena selama ini taunya tanya tentang bagaimana prosedur, bagaimana cara dapat certified halal dan yang lainnya. Teh, kok ujuk-ujuk bisa ngurusin halal-halal dulu, ceritanya gimana sih? Kok masuk ke dunia yang kayak gini? Ini dunianya resikonya berat dan capek loh sebenarnya. Apa memang background pendidikan? Atau pernah punya pengalaman sebelumnya yang bikin Teteh kok akhirnya tertarik ke dunia tentang halal? Jadi awalnya itu saya dulu cari kerja, ya kan, pas lepas kuliah, saya diploma IT. IT malah? Iya, manajemen informatika. Justru si yang TPG-nya, teknologi pangan itu kelas malam, pas kerja, ya kan. Nah, ditanya tuh, kamu pilih yang mana? Kalau misalnya pilih yang A, tapi buka kerudung, ya. Saya kan udah pakai gamisan tuh ya, gitu kan. Terus kalau kerja di sini, kamu bebas pakai kerudung, pakai gamis, tapi gajinya kecil, kan? Ya udah, karena kita sudah paham, jadi saya pilih yang kecil. Nggak taunya yang kecil ini adalah LPPOM MUI waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 99. Ya Allah, Abi masih kuliah juga. Umi baru masuk kuliah. Abi udah mau lulus. Sudah tua dia. LPPOM. LPPOM MUI. Itu yang diambilin ya? Yang diambil. Nah, karena saya IT, jadi nggak ngerti kan apa itu istilahnya ya kan, bahan kimia dan macam-macam. Jadi benar-benar belajar di sana itu. Jadi bekerja sambil belajar. Dari gaji saya waktu 150.000. 99. 99. Tetap aja kecil. 150 ya. 150.000 demi Allah ya. Kalau kata anak sekarang bisa makan apa?
Kopi aja di 100.000 sekali apa? duduknya. Sebagai sekretaris direktur, pegang petty cash juga, ngurusin juga dapur karena cuma ada 2 staf di Bogor itu. LP Bogor. Iya, yang pusatnya kan memang Bogor ya. Iya. Cuma 2 staf. Jadi ya jadi office girl juga, sukumbah oge gitu ya. Palu gada ya. Kalau mau gua ada gitu kan. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan multitasking, jadi justru sekarang kalau ada misalnya adik-adik yang satu kerjaan udah ngeluh kayaknya you don't know gitu ya. Gimana repotnya dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah ya karena memang motivasinya belajar. Jadi alhamdulillah sana belajar. Nah, kok kenapa sih akhirnya mau edukasi? Justru ketika kerja di lembaga halal, saya malah makan yang nggak halal. Loh, kok bisa? Jadi waktu masih belum nikah nih, biasa suka ngisi kajian-kajian kan. Terus datanglah ke daerah Bogor Selatan. Ngisi kajian tuh. Terus karena memang dari pagi belum sarapan, nah udah habis zuhur lapar habis ya. Nah, pergilah ke kedai mie. Nah, situ tuh di Bondongan situ kan banyak Cinaan ya, gitu kan. Bogor Selatan. Ah, pakai gamis masuklah. Terus si penjualnya cuma iya aja. Nah, kita makan ternyata itu mie babi. Innalillahi. Jadi udah keluar dari situ ada tukang es, nih makan di situ. Taunya dari mana? Itu tukang esnya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya Allah. Shock banget kan, karena itu itu rasanya perut gimana? Ya, pokoknya sampai sekarang masih bukan terngiang-ngiang ya, pokoknya membekas ya. Nah, jadi memang kalau secara tekstur lebih banyak lemak ya, itu. Nah, itu jadi enak banget. pokoknya ke gadis mah ya buru-buru kebayang bujang ya. Yang ada kebayang-bayang udah makan babi nih gitu kan. Nah, itu yang jadi itu akhirnya terus tegur sama guru ngaji. Ya, kita kan manusia punya akal pikiran ya enggak? Harusnya kamu cari tahu dulu sebelum kamu makan. Nah, itulah jadi dengan teguran itu akhirnya membuahkan konsep wah, orang harus cari tahu dulu supaya dapat yang halal. Gitu kan. Karena waktu itu memang tahun 99 belum populer sosial media juga belum banyak ya. Belum banyak. Jadi belajar dulu sampai kemudian kan di rolling. Kalau di LPPOM itu kita di rolling. Jadi enggak yang kerja di situ terus ya, enggak. Supaya belajar itu kita di rolling. Jadi saya di rolling kemudian di sosialisasi halal. Ya. Belajarlah public speaking. Akhirnya saya belajar sama Pak Jamil ya, belajar public speaking. Masya Allah. Karena memang tugasnya harus untuk sosialisasi. Iya, betul. Public speaking harus bagus. Nah, kemudian akhirnya ada Twitter tuh tahun 2011. Kan sebenarnya 2009 tuh ada Facebook. Iya. Nah, bikin Facebook. Jadi setelah dari sosialisasi saya pindah ke jurnal. Jadi ke media. Nah, kan situ sebagai sekretaris redaktur. Ya, jadi edit, nulis, segala macem. Nah, itu kan. Alhamdulillah saya punya mantan bos ya, almarhum Basai Gerinda. Beliau kan guru besar IPB ya, biokimia. Yang kalau kita nulis, bikin surat, kalau masih kasar, masih nggak bagus, itu kayak orang skripsi ya dicoret X. Gitu kan. Jadi benar-benar kami itu diajarkan menulis dengan bahasa yang baik. Jadi makanya kalau konten-konten saya nggak boleh ada yang nggak bagus ya bahasanya ya gitu kan. Nah, jadi belajar dari situ, kemudian di jurnal juga belajar jadi wartawan, nulis, ngedit. Jadi Masya Allah banyak banget pelajaran ketika saya di LPPOM. Nah, akhirnya karena kita masing-masing itu diberikan tugas harus mengedukasi masyarakat. Tapi saat itu kan belum ada komunitas, belum apa-apa. Yaudah apa ya kira-kira yang kayaknya enak banget didengar atau orang itu kalau halal itu nggak berat, malah having fun, ya, pengen belajar, pengen tahu. Yaudah akhirnya lahirlah nama Halal Corner. Iya itu Halal Corner. Ya, awalnya cuma sharing tulisan-tulisan dari jurnal itu, jurnal halal ya. Di Facebook. Di Facebook. Kemudian ada Twitter. Mulai di Twitter. Di Twitter. Nah, cuma saat itu karena saya memang kerja di LPPOM, itu mengerjakannya di luar jam kerja ya. Kalau yang si Halal Corner ini kan memang kayak macam uji coba lah gitu ya. Karena saya juga bikin untuk
LPPOM sendiri. Jadi sosial media LPPOM dulu saya yang pegang. Masya kan. Allah. Termasuk web kerjaan. Kerjaan. Kerjain ini itu. Masya Allah. Nah, akhirnya karena kalau di kantor kan terbatas, ya kan, terbatas. Jadi kemudian ternyata kalau tipe saya nggak bisa yang namanya monoton. Dan saat itu memang tidak bisa dua kaki. Akhirnya istikharahnya juga ke Mekah dulu, jauh-jauh gitu kan. Sudah akhirnya memutuskan untuk resign dari LPPOM, fokus ke Halal Corner dengan modal 0 rupiah. Berarti berapa tahun di LPPOM? 13 tahun. Udah melotok, udah. Akhirnya fokus di Halal Corner. Jadi fokus mengedukasi, karena kalau di sana kan di LPPOM memang tidak boleh bebas ya, ada birokrasi yang membatasi, dan saya tidak bisa. Akhirnya memang qadarullah sudah jodohnya sampai situ. Tapi alhamdulillah, walaupun sekarang sudah nggak di LPPOM, sampai saat ini masih bermitra baik dengan LPPOM. Alhamdulillah. Tetap saja ya, tempat saya belajar dulu gitu ya. Betul. Ini udah pindah ke Halal Corner. Tadi Teteh bilang dimulai dari modal 0 rupiah. Terus ada yang mau nemenin Teteh di Halal Corner dengan modal 0 rupiah itu? Di awal-awal. Awal-awal. Jadi dulu sebelum membangun Halal Corner memang ini ada keinginan dari follower untuk kopi darat dulu gitu ya. Ayo ketemu yuk. Pengen tahu hal itu kayak gimana. Jadi memang sudah ada mulai aware di tahun 2011 ya kan. Nah, akhirnya yuk kita bikin komunitas. Nah, karena memang ada komunitas ini, dari LPPOM mungkin kurang saat itu, kurang nyaman ya. Jadi akhirnya takut khawatir ada suatu hal, makanya saya mundur. Nah, saya tanya ke teman-teman komunitas, gimana mau diserahkan ke LPPOM nggak ini Halal Corner? Oh jangan, kayak gitu. Akhirnya karena memang mereka nggak mau, akhirnya harus pisah. Saya memilih untuk membesarkan Halal Corner. Dari situ edukasi, mulai dari yang BlackBerry ya dulu ya. Tanggung gitu kan. PinBB dulu ya. Yang lucu nih, ketika edukasi halal ini, karena kan BlackBerry kan random ya, siapapun bisa masuk saat itu, asal ada tahu pinnya. Ada satu ibu-ibu mencak-mencak. Kenapa Bu? Iya, suami saya pegang foto Mbak, tanya. Katanya mau jadi istri. Aduh, saya udah punya suami sekarang gitu. Itu zaman PinBB. Cuman BB itu ya, makanya aduh gitu. Ayo mulailah pasang foto suami ya, biar ada ketahuan suaminya. Dikiranya masih gadis. Paling gak suka memang pasang foto keluarga ya, karena resiko menyampaikan edukasi halal kan berat. Nah, jadi untuk menjaga sebenarnya ya, supaya keluarga nggak diteror gitu kan. Jadi tapi salah juga ya. Jadi malah ada resiko yang lain. Ada resiko yang lain. Ya, alhamdulillah kemudian banyak yang mau, karena mereka semangat di dakwah. Kita mulai ada Wardah waktu itu. Ya, di awal tahun 2011 kan memang belum booming ini. Jadi kita kerjasama. Jadi kelas halal beauty class itu dimulai dari kami bersama Wardah. Nah, akhirnya berkembang, alhamdulillah. Sekarang Wardah udah punya kelas sendiri gitu kan ya. Nah, cuma sayangnya di Halal Corner udah enggak lagi. Karena sekarang kami lebih fokus ke UMKM, sertifikasi sama regulasi. Gitu. Jadi banyak ngebantuin UMKM supaya mendapatkan bimbingan, edukasi tentang pentingnya halal gitu ya. Sampai certified-nya dapat jamnya. Gini Teteh, ini kan perjuangan yang nggak mudah ya. Bilang ini halal, sementara kan kita tahu yang namanya negara kapitalis itu kan yang namanya modal, yang namanya uang, cuan itu duluan. Halal itu kan ntar lah. Padahal sekarang faktanya berubah ketika sebuah restoran Jepang yang tadinya sepi, begitu pakai logo halal, ngantrinya luar biasa. Artinya kan sebenarnya kalau kapitalis mau jujur, ya pakai aja logo halal itu juga untuk membesarkan modal bisnisnya kan juga asik ya. Tapi selalu banyak orang yang ngeluh. Kenapa ya? Kok halal tuh susah, ngurusnya tuh ribet. Bahkan kata restoran banyak yang, gue mau dikerjain, suruh bayar mahal. Padahal kan bahkan kadang-kadang dapat info, enggak kok gratis gitu. Sebenarnya carut marut di perizinan tuh apa sih simpelnya yang terjadi? Di mana masalahnya? Memang tahun 99 sampai 2011-an itu ya, 2011-an lah gitu kan, itu
memang edukasi itu belum ada. Makanya kan Halal Quran mengawali edukasi. Edukasi yang kita papar itu ada, waktu itu masih segmen konsumen doang, ya kan. Tapi kemudian dari komunitas kita berkembang menjadi punya divisi lain yaitu media. Jadi sekarang sudah punya tim sendiri untuk Instagram, YouTube dan lain-lain. Mungkin sama ya di Cinta Kon juga gitu ya, gitu kan. Nah, untuk yang konsultan mulai berkembang di tahun 2015 gitu ya, ada. Jadi semua by request. Karena kebutuhan masyarakat, akhirnya kita membuka divisi-divisi itu yang segmennya sekarang nggak cuma konsumen tapi pelaku usaha juga. Kenapa sih hal itu dianggap ribet, susah, mahal pula kan? Lama pula. Karena satu, orang Indonesia itu malas. Ya, malas jalan kaki. Harus belajar. Soalnya malas jalan kaki nomor 1 katanya. Malas baca juga. Contohnya nih kalau misalnya bikin konten sudah diinfokan halal, nanti di komen ada ini udah halal, gitu ya. Sering malas baca. Malas banget baca, dan memang kita itu peringkat 61 ya di dunia untuk malas baca dan literasi. Jadi ya harap maklum, makanya edukator kayak kita nih kudu sabar banget ya. Capek ya Allah gitu kan. Nah, karena memang kurangnya pemahaman tentang konsep halal, kemudian cara ngurus halal, akhirnya timbullah opini-opini kayak begitu. Tapi kalau sudah dijalani, mereka tuh oh gitu. Justru yang menarik nih, yang akhir-akhir ini ketika mulai diwajibkan, yang banyak belajar itu non-muslim. Kenapa teh? Karena kebanyakan klien saya non-muslim ya. Dan mereka tuh kalau misalnya belajar, itu bawa catatan nulis. Serius gitu ya. Karena mereka berhadapan dengan suatu sistem regulasi yang menganut agama lain ya kan, Islam di sini kan halal. Jadi mereka nggak mau main-main. Justru mohon maaf nih, yang muslim justru banyak masalahnya gitu kan. Oh nanti nggak serius gitu. Nah itu yang saya sayangkan ya. Makanya kenapa kalau sekarang non-muslim tuh jauh lebih semangat, karena mereka menghargai si sistem atau enggak pengajaran di agama lain. Kalau kita mungkin kayak udah biasa kali ya. Anggapnya remeh. Gitu. Jadi sebetulnya balik ke pelaku usahanya lagi ya. Bukan prosesnya sebetulnya yang rumit ya. Karena kita juga pernah ya waktu itu ya Bia ngurus halal untuk sate kabayan. Ternyata setelah dijalani prosesnya mudah. Asal semua syarat-syaratnya dipenuhi. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat kok. Semuanya memang benar apa adanya. Tinggal dipenuhi aja itu. Tapi pertanyaannya Ustaz Fatih tadi bahwa benar nggak sih kalau ngurus sertifikasi halal itu selalu mahal? Ada nggak sih sebetulnya yang murah bahkan mungkin tidak berbayar? Ada teh? Dari zaman saya kerja tuh udah ada yang gratisan. Tuh banyak yang nggak tahu nih pasti nih. Cuma tadi lagi UMKM kita tuh males cari informasi. Kemarin tuh ada konten ya yang bapak-bapak yang jualan burger tapi di tank-tank itu dia udah dapat halal, udah punya NIB. Saya bilang ini bapak cerdas. Karena beliau menggunakan peluang yang ada ya. NIB gratis. Kan sertifikasi yang gratis. Karena dia mau mencari, dia gunakan itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman di pelaku usaha mau seperti itu juga, ya jangan males. Jemput bola gitu ya, ibaratnya ya. Cari nih siapa yang bisa bantu untuk NIB, bagaimana. Kan belajar baca lagi, balik lagi baca lagi. Males. Ya kan. Simple aja, pingin bayar aja cepet. Indonesia tuh cepet, pingin cepet. Nah, jadi itu yang saya disayangkan UMKM sebenarnya. Makanya tadi ya, kenapa sih kalau di Malaysia atau negara lain kok jauh lebih bagus ya? Jelas ya. Mana halal, mana haram. Tugas awareness kita itu masih banyak. Jadi sekarang yang hal influencer alhamdulillah sudah mulai banyak. Justru saya support ya gitu kan. Kalau ada apa-apa kami tetap koordinasi. Kalau di lapangan ada masalah, enggak masing-masing. Jadi teman-teman di hal influencer insya Allah satu komando gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita saling berbagi, kemudian cari solusi. Siapa yang bagian di masyarakat, siapa yang bagian di regulasi, siapa yang bagian bidang lain. Jadi kita sistematis, semuanya kena. Ada teh pengalaman yang sampai sekarang nggak bisa dilupakan waktu membantu menjadi konsultan sertifikasi halal dari pelaku usaha gitu.
Yang wah ini tuh saya nggak bakal lupa nih pengalaman ini, orangnya mungkin, jenis produknya mungkin, atau apapun teh. Banyak sih. Yang paling tak terlupakan. Iya, yang paling banget. Semuanya nggak terlupakan sih. Rasanya unik-unik ya. Misalnya teh. Yang unik itu justru di barang gunaan sih, gitu kan. Kayak misalnya saya belajar tentang kertas, ya yang sertifikasi. Oh, kertas juga sertifikasi halal. Bahkan saya juga bingung teh. Kemarin ada jualan kulkas. Kulkas harus sertifikasi juga. Sebenarnya kulkas itu bukan diwajibkan. Jadi ceritanya nih, mungkin lihat teman-teman kan gini, teman-teman apaan sih? Kulkas gitu loh. Ngapain sertifikasi, ada aja dulu sejak mungkin sudah ada kan sertifikasi halal untuk kulkas. Ceritanya adalah mereka yang pengen, perusahaan yang pengen, karena fokus jualan mereka bukan Indonesia, tapi di Timur Tengah itu laku. Jadi supaya meyakinkan bahwa ini kami produknya nih halal, bebas dari najis, dan mereka pasarkan di Timur Tengah. Itu ceritanya. Kita sempat bingung ya waktu ngelihat itu ya, Bi, di toko ya. Ini kenapa ya? Emang apa titik kritisnya kehalalan di kulkas? Tapi kulkas sendiri memang ada titik kritisnya. Plastiknya. Nah, berkaitan dengan plastik, di pengalaman lagi nih. Jadi saya juga selain di Halal Corner, juga saya senior konsultan untuk di LBB Internasional. Jadi konsultan juga, tapi untuk logistik, supply chain. Ya. Dan bosnya non Muslim. Justru beliau yang menginisiasi logistik halal. Tapi sayangnya memang belum dapat hidayah aja ya. Beliau bilang sama saya, Aisyah, tahu nggak kenapa umat kamu tuh sebenarnya punya peradaban yang tinggi? Dia bilang begitu sama saya. Tapi kenapa sekarang mundur dan sekolah Barat? Kami Barat ini justru banyak belajar sama kamu dari Quran. Masya Allah. Ya Allah. Nah, saya kan jadi ketampar ya. Itu bukan saya ya, tapi orang yang malas aja, saya bilang gitu. Karena ya jujur aja meninggalkan Quran. Gitu. Ya kan, ini kan cinta Quran ya, berkaitan banget ya. Karena meninggalkan Quran akhirnya jadi mundur. Gitu. Terus dia nanya juga, kenapa di Arab itu ada yang minum-minuman homer? Ya, kenapa bisa seperti itu? Saya bilang, yang namanya beragama itu ada 3 golongan. Yang satu taat, setengah taat, yang nggak taat. Mungkin yang kamu temuin nggak taat dan belum tentu Muslim, karena di Arab itu nggak cuma Muslim. Oh ya, saya terima. Kritis banget. Dan kami punya proyek di Cikande Serang, kita bikin kawasan industri halal. Ya, kalau saya bagian bikin sistem untuk UKM, gitu kan. Nah, jadi kami bikin sistem, saya belajar dulu, dia belajar di Quran juga, belajar tentang Nabi Muhammad. Dan dia bilang, KPI nomor 1 adalah amanah. Kita ambil dari Rasulullah ya, dari Prophet katanya itu. Non-Muslim loh. Non-Muslim. Tuh makanya harusnya gitu kan teman-teman di Muslim itu justru mengambil bahwa yang namanya KPI-nya, indeks kerjanya itu adalah contohnya Rasulullah. Itu. Jadi ini ya, trusty, amanah. Ini nomor 1 di kawasan industri ini. Aku tuh jadi kalau sama beliau tuh selalu banyak ketampar. Karena beliau non-Muslim, beliau juga bikin jurnal tentang diet halal, dia ambil dari Quran juga. Ya Allah. Itu. Saya tanya, kenapa sih kamu pengen ngurusin hal kayak gini? Ya saya pengen ngasih kontribusi aja. Cuma gitu dong. Sebenarnya mudah-mudahan terhantar hidayah untuk beliau ya, secepat mungkin. Nah, jadi tadi kalau pengalaman yang ini belum cerita tadi. Ke distract tadi sama kulkas. Oh, yang tadi jadi kami punya pernah ada konsultan dari Taiwan. Ya. Mereka itu jualan ini cukuran jenggot. Ya. Nah, terus saya kan bagian asesmen bahan. Saya cek ternyata di plastiknya itu ada lemak babi. Di plastik mana? Jadi kan kalau cukuran buat cowok tuh ya. Iya, gagangnya kan itu bahannya plastik kan kulit, dan ada karetnya. Pewarna, dan kemudian ada metal, si besinya besinya itu. Nah, ketika saya cek bagian si plastiknya,
itu ada lemak babi di situ. Akhirnya mereka batal untuk daftar ke Indonesia. Banyak yang nggak ngeh itu. Di situnya juga ada tuh di jelinya itu. Jangan-jangan di jelinya itu kan ada yang kayak gelatin mungkin. Ya, minyak-minyaknya. Itu kritis nggak itu? Yang untuk supaya nggak. Kalau minyak juga kan termasuk kritis juga. Banyak yang nggak tahu ya. Makanya saya bilang sekarang tuh menarik barang gunaan. Kalau makan udah biasa ya. Kosmetik udah biasa. Obat-obatan juga. Barang gunaan tuh misalnya? Ya, kain ya. Saya ingat ada kerudung berlogo halal juga ya. Sebenarnya bukan kerudungnya. Bukan kainnya ya. Itu. Karena kalau ketika membuat kain itu ada enzim yang dilibatkan. Nah, enzim itu untuk menjadi bahan pewarnanya teh. Bukan kayak semacam kayak dia untuk melembutkan. Ya. Kan dari kain yang tadi kasar jadi lembut kayak sekarang gini, ada enzim yang dilibatkan. Nah, enzim itu bisa dari babi. Jadi si babi ini mau kemana-mana. Kemana-mana. Merajalela dia. Kayaknya babi. Jadi kalau dibilang seru karena teknologi berkembang terus. Jadi nggak ada kata untuk berhenti belajar. Nah, yang saya lihat lagi-lagi dan disayangkan tadi yang pembukaan saya bilang, Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, umat Nabi paling banyak, jamaah haji paling banyak, jamaah umroh paling banyak, masjid paling banyak. Tapi anehnya, yang distempel tuh halal teh. Kenapa nggak distempel yang haram? Kalau kita di luar negeri, wajar dong, kita kan minoritas, nyarinya yang halal. Kita di Jepang tuh, nyari halal kayak ketemu mutiara. Halal nih, halal. Bahkan kemana-mana bawa scan gitu. Kenapa? Wajar dong, di negeri minoritas. Ini kan negeri mayoritas Muslim. Kok malah yang halalnya itu yang dilogoin. Banyak yang nanya kayak gitu. Karena kalau orang awam, tadi ya, satu literasinya memang kurang. Kita merujuk pada zaman Khalifah Umar bin Khattab bahwa di sanalah mulai ada administrasi. Halal pun harus ada administrasinya. Jadi bukan sekedar klaim halal, ya. Karena saya pakai kerudung, cadar atau Pak Haji atau Ustadz sama Umu, udah jelas halal. Pasti halal, bisa gitu. Karena kita harus ada administrasi, ya. Apa pembuktiannya? Melalui fatwa. Fatwanya kan nggak cuma diomongin, ada dokumentasinya. Makanya perlu sertifikat halal supaya terstruktur, terdokumentasi. Kenapa nggak yang haram? Mana ada orang mau dapat sertifikat haram? Ya rugi. Ya, kalau halal kan dapat sertifikat halal ketika jualan itu jadi salah satu nilai lebih, nilai jual juga. Sekarang justru yang namanya hal itu di dunia internasional sebagai salah satu poin marketing. Ya, jadi nggak cuma sekedar simbolis agama aja. Sekarang udah masuk ke dunia bisnis dan biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kenapa nggak sertifikat haram aja? Anda ketinggalan zaman gitu ya. Teknologi kan berkembang. Sekarang masuk produk nih dari luar. Kalau dibilang ini halal belum tentu juga kan. Kayak tadi kan, ternyata si cukuran aja ada lemak babinya, ya nggak? Nah, apalagi yang produk makanan, kosmetik, apalagi kalau dari negara non-muslim, kita nggak tahu itu ingredientnya, kita nggak tahu penyimpanannya, prosesnya, bersatu nggak sama yang non-halal, ya? Apalagi di sana kan mereka nggak peduli soal hal haram, ya kan? Cina masih belum aware. Kalau Jepang udah mulai, Australia hanya di pemotongan, ya kan? Saudi hanya pemotongan juga. Kalau untuk yang bahan-bahan lain ya produk lain itu mereka standarnya belum ketat. Justru standar Indonesia yang reguler itu jauh lebih bagus. Jadi kemarin juga belajar standar mereka pakai bahasa Arab pula ya Pak ya, Ibu. Jadi kalau sekarang tuh kita baca nih, konsepnya atau sistemnya halal di negara lain kayak gimana? Mereka punya standar. Jadi ada webnya sekarang, web yang memuat standar-standar halal di dunia. Nah, tapi sayangnya nggak gratis, berbayar. Karena saya punya bos yang di luar negeri itu, jadi saya dapat ya dari mereka. Yaudah, saya baca itu. Ternyata memang standar kita masih lebih bagus. Lebih ketat ya? Lebih ketat. Makanya kalau di Arab, ada ya produk Cina yang non halal belum halal kok bisa masuk di Madinah, di Mekah. Kayak misalnya nih lipstick ya kan?
lipstick yang atau kosmetik yang 3 real gitu kan. Iya. Kan nggak halal. Sebenarnya bisa nih kita umroh ya sambil edukasi halal. Jadi konten. Menarik. Tuh, terus kemudian juga coklat-coklat tadi yang Ustadz bilang. Coklat tuh. Belum ada logo halalnya. Cuma kita nganggapnya coklat di Saudi kok. Apalagi coklat Cina. di Mekah kok. Iya. Iya kan pikirannya kalau udah sampai sana otomatis halal. Enggak begitu. Wush. Duh, batal. Aduh. Tapi gini, Kita sering beli oleh-oleh, main sergap-sergap aja. ya karena ngerasanya kan gitu. Ini kan negara ada Saudi, 2 tanah haram. Masa sih membiarkan coklat babi masuk? Iya, ya sama kayak Iya. kita di Indonesia juga kan. Karena Negara nggak berlogo muslim tadi itu ya, Nah, nggak ada. karena nggak berlogo. Ini Nah kalau ini teh kalau sistemasi sertifikasi halal kita itu juga dipakai nggak di luar negeri? Kayak kalau kita ke Jepang ya Bi ya, kan ada juga yang halalnya Japan baik. Halal Foundation dia. Gitu. Terus ada yang disertifikasi oleh Malaysia Iya. gitu. Nah Indonesia sendiri sistem sertifikasi halalnya juga ada dipakai Di luar juga nggak negeri. teh di luar? Mereka ada MOU sih. Jadi ada daftar lembaga yang diakui. Jadi kalau yang diakui berarti sudah ada MOU, ada kerjasama. Jadi kalau ada yang masuk ke sini ya diakui. Kalau Indonesia ke sana berarti diakui. Ada MOU. itu ya. Oh. Cuma memang kenapa sih harus ada lembaga halal yang diakui? Nah, karena nggak semua lembaga halal itu benar di luar itu. Mereka nggak ngerti. Jadi lembaga halal yang diakui itu di Indonesia dia harus punya auditor halal. Kedua, mereka harus punya sistem untuk auditing. Berikutnya adalah mereka harus punya komisi fatwa. Karena ada di luar negeri cuma modal lihat dokumen cap halal. Udah ada yang begitu. Kita nih sebagai orang awam untuk bisa tahu bahwa ini memang logo halal ini dikeluarkan oleh lembaga yang gimana kita tahu ya? Iya gitu. Orang awam itu nih. gimana teh? Ada di web BPJPH sama web Halal MUI itu ada daftar lembaga halal yang diakui. Dunia. Iya. Oh. Jadi Indonesia kan ada kerjasama dengan lembaga-lembaga halal lain gitu. Jadi ada daftarnya nanti. Kita sebetulnya bisa lihat dari Bisa situ lihat ya. situ. Ya kita jalan ke luar negeri, salah satunya bisa itu yang dijadikan sebagai pedoman Ya, kita. cuma orang awam tadi, Itu. mengingat orang awam nih, kan gampang ya teh buat logo halal, apalagi lo kayak yang halal. baru sekarang udah wayang itu ya. Nah, sekarang gampang aja tuh buat buatan gitu. Itu gimana ya? Supaya kita tahu nih original nggak. Kalau misalnya contoh ya, kan biasa ada nomor. Mungkin kita bisa cek kalau Iya, mau ngecek orang Indonesia kan lagi-lagi Males malas. ngecek, Bi. Apalagi nomornya panjang, Bi. Iya, males. Udah aja ada logo kok. Ada logo palsu. Apa itu tindakannya dan apa konsekuensi kalau kita kan nggak tahu awam. Iya. Restoran daging halal gitu kan? Orang cuma dibuat gitu doang. Apa Halal. susahnya? Iya. Gimana teh? Kalau untuk sanksi sama tadi ya, itu belum dibuat PP-nya, tapi kalau di undang-undang sudah ada. Jadi kalau untuk yang produsen halal nakal, misalnya produsen yang sudah bersertifikat halal kemudian nakal itu ada sanksinya. Denda 2 miliar sama kurungan 5 tahun penjara kalau nggak salah ya. Belum diskon itu. Soalnya biasanya kan ada 17 Agustusan kan, Biasanya tahun ada baru. Cuma memang beberapa kasus yang saya handle dilaporkan ke BPJPH itu memang masih bersifat edukasi aja dari mereka. Jadi hanya pembimbingan saja. Aduh. Belum ke tingkat sanksi. Padahal itu udah masuk ke darah daging orang loh teteh. Allah serem ya. Ya kan nyusun PP nggak gampang, Pak. Aduh. Harus banyak diundang ahli-ahlinya. Saya sih berharap nanti kan kalau misalnya ada sidak kayak misalnya Badan POM, suka ada tuh polisi yang nyidak gitu ya, kan suka gitu. Nah kemarin waktu saya dipanggil ke Mabes gitu ya, ngobrol sama kepala penyidik, saya bilang ini kayaknya harus ada edukasi nih kalau dari sisi kayak perangkat hukum, kayak gimana usulannya ya kan. Nah jadi biar nanti lembaga itu menampung usulan-usulan. Jadi nanti edukasinya nggak cuma hanya seputar ini halal atau tidak, titik kritis, tapi juga nanti orang harus aware cara misalnya kalau ada pelanggaran kayak gimana ya kan, sanksi seperti apa. Nah itu juga tambahan baru ya
untuk kita edukasi ke masyarakat. Iya, karena kitanya orang awam yang nggak informasi terhadap halal tuh sangat sangat dikit ya. Mungkin karena malas baca juga ya Pak ya kita ya. Budaya. Nah, kalau sekarang ini kan yang turun ke lapang itu biasanya kan ngecek expired, apalagi kalau udah mau lebaran. Ya, ngeceknya kan di parsel-parsel gitu kan ya. Tapi kayaknya Umi belum pernah dengar. Belum pernah dengar tuh. Kita cek yuk halalnya ini halal beneran apa halal bodong ya. Kamu pinter pertanyaannya. Itulah sebabnya kamu pilih aku ya. Ayo, ampun. Udah, kita keluar ya. Iya kan, apa saya aja yang expired itu berbahaya karena bisa menyakiti, membuat penyakit bagi orang, bahkan bisa menyebabkan kematian. Halal mungkin nggak bisa nyebabin itu. Jadi dia nganggap nggak apa-apa lah yang haram-haram dikit, tapi kalau mati kan bahaya. Ya. Sampai kayak gitu. Tapi kami sangat berharap sih. Pemerintah kita akan jauh lebih aware pada hal ini. Seumur-umur jadi anak Indonesia, pas lagi ada apa? Ini lagi pemeriksaan. Logo halalnya halal beneran atau halal bodongan. Iya. Itu memang mulai dari kita sendiri sih. Kata Agi mulai dari sendiri ya kan. Nah, kalau anak-anak misalnya belanja tuh, kalau anak saya lihat dulu halalnya. Iya. Nah, kalau yang kedua sekarang tambah lagi. Boykot. Oh iya. Walaupun halal, betul. Tapi boykot. Iya. Kayak misalnya kan mereka suka makan gitu kan. Mi, ini kan yang kena boykot, kita nggak boleh beli, misalnya gitu. Jadi kita edukasi ya, karena gimana pun kita support Palestina kan. Gitu. Jadi edukasi halalnya, edukasi juga boykotnya sebagai support kita kepada Palestina. Nah, Teh terus ini. Teman-teman saya tuh pernah ada yang bilang gini, Umi sekarang itu udah ada loh sertifikasi itu yang dia modelnya self declare. Mungkin ada yang di sini teman-teman juga nggak paham tuh apa sih bedanya yang self declare sama yang reguler. Karena dulu waktu kami jalani sertifikasi Sate Kabayan itu tuh yang reguler Teh. Nah, apa sih bedanya reguler ini sama self declare? Terus apakah itu akan terlihat perbedaannya ketika dia sudah dipasarkan, logo halalnya bedakah, nomor serinya bedakah, atau apa gitu ya. Terus mana sih yang sebaiknya kita pilih gitu ya, dari sisi semua sistemasi filterisasinya, apakah yang self declare atau yang reguler ini Teh? Jadi kalau masalah penomoran itu nanti ada kalau nomor tetap ya ID, cuma di depannya kalau untuk yang self declare dia KF, kemudian ada SD. SD ini self declare. Kode depannya. Oh, SD-nya itu self declare. Jadi kalau yang reguler misalnya MUI, kemudian nanti strip LPH-nya. LPH ini lembaga pemeriksa halal. Contohnya kayak LPPOM, surveyor gitu kan. Baru nomor. Cuma memang ini kalau di web BPJPH tidak disampaikan seperti itu, hanya nomor saja. Cuma kebanyakan biasanya kalau yang self declare itu mereka pakai nama pribadi. Itu ketika mengajukan ya. Nama pribadi. Self declare. Iya, self declare. Karena kan usaha-usaha kecil biasanya mereka belum punya CV, belum punya PT, jadi pakai nama pribadi biasanya. Nah, kalau logo nggak ada perbedaan, sama. Nah, ini yang jadi kemarin juga keresahan ya, kayak gitu. Gimana kami cara bedain? Kalau dari segi saya sebagai konsultan, pilih mana? Ya saya pilih yang reguler. Kenapa? Karena kalau yang reguler dia ada audit. Oh, sedangkan bedanya kalau self declare nggak ada audit. Namanya juga self declare ya. Nggak ada audit. Cuma memang kategorinya terbatas. Tidak semua kategori itu bisa menggunakan self declare itu. Dan itu juga profil si pelaku usaha juga memang benar-benar industri kecil. Bukan yang punya outlet banyak, nggak bisa, nggak boleh. Karena tidak ada audit, lebih riskan dong. Betul. Iya kan? Karena nggak ada audit yang datang kan. Jadi bisa aja self declare itu bisa sangat memungkinkan. Iya. Makanya kenapa dibatasi hanya pada UMKM saja. Dan karena ada kategori juga terbatas. Terbatas. Jadi sebetulnya dia harusnya nggak banyak sih yang menggunakan itu ya. Jadi kalau kayak di lapangan Kresna nih dekat rumah kita, yang jual cilor, nah itu bisa tuh pakai self declare. Yang tadi saya bilang tuh bapak-bapak yang burger itu tadi ya Teteh bilang. Itu pakainya itu ya self declare. Saya pingin nanya lebih dalam. Teteh 20 tahun lebih berjuang agar makanan, barang gunaan halal menenteramkan.
Sementara kadang-kadang dalam perjuangan ada yang tidak sesuai harapan. Bisa jadi mungkin kebijakan, regulasi, bisa juga banyak orang yang meremehkan. Contoh, Teteh lagi gencar bilang halal nih, harus halal. Tiba-tiba keran impor, minuman keras dibuka, minuman keras mudah diakses di mana-mana. Pernah nggak ngerasain sakit banget ini rasanya perjuangan capek? Sering. Ya. Masya Allah. Aduh, aku mau nangis dulu deh. Apa capek teh? sih. Kalau dibilang capek, sebagai manusia capek. Cuma ya, baik lagi, kita pulang ke Allah ya. Jadi edukasi kita nanti buat Allah aja deh. Kalau misalnya negara mau gimana, aku sampai gemeter ya, karena shock banget gitu. Jujur aja ada yang bikin shock dan saya agak sebenarnya proses healing sih gitu ya. Proses healing dari kekagetan saya, tapi alhamdulillah kemarin dapat ujian, justru patah hati saya disembuhkan dengan ujian gitu kan. Dari situ ayo kita bangkit lagi, karena kamu edukasi bukan untuk negara. Bukan untuk seseorang, untuk kelompok, tapi untuk Allah. Jadi kamu pulang mau kayak gimana kalau mas-malesan? Jadi kamu tuh jujur aja ya, pas kemarin lagi down itu, main game. Main aja, nonton rajin, nonton drakor yang itu jarang aku itu, tapi rasa hati lagi nggak nyaman. Saking sakitnya. Jadi saya nyari inspirasi apa, dari sini apa, nggak ketemu. Tapi justru dikasih obatnya ketika dikasih ujian, ya kan, ujian internal lah gitu kan. Dikasih kemudahan, Allah itu sayang sama kamu, gitu kan. Justru kamu harus bangkit. Ada kesulitan, saya kan posisi kesulitan ya, mengedukasi dalam kondisi yang sulit sekarang ini. Tapi insya Allah ada kemudahan. Yaudah, jalan. Makanya sekarang udah mulai mau ngonten lagi. Teman-teman nggak mau, karena patah hati. Kita tuh nggak dibayar, ya kan? Nggak dibayar. Insya Allah ikhlas. Cuma kalau misalnya berhadapan dengan yang nyesek karena berkaitan dengan mudorot, kita ingat dosa Allah, itu kan sakit. Kalau kita biasa sama yang halal, kemudian ada yang haram, ya sakit, ya kan? Sakit hati. Jadi patah hatinya bukan karena putus cinta ya, justru patah hatinya, ya Allah gimana umat? Kalau misalnya gempurannya dari mana-mana, justru gempurannya juga lebih kuat. Saya bilang gimana umat? Cuma yang saya kesel umatnya juga malas baca. Tapi sudahlah ya, kita yang namanya dakwah kan dulu Rasulullah juga nggak banyak ya, segelintir aja. Saya tadi mencoba merasakan gitu perjuangan Teteh bertahun-tahun, udah capek, air mata, bayarannya juga nggak usah dibilang lah gitu ya, bukan ladang duit Inteh gitu ya, malah ngeluarin duit, ngeluarin air mata, berkorban, cacian makian netizen, nyinyir banget. Emang kenapa harus halal? Emang halal? Macam-macam lah pasti. Dari mulai yang sesama Islam, kadang-kadang yang sesama Islam lebih tajam lisannya, gitu kan. Saya tahu banget bagaimana Teteh menghalau itu. Nah, tapi yang menyakitin banget kan pasti Teteh punya harapan ya, agar orang ini mau dengar ini jangan main-main soal halal gitu. Tiba-tiba dia dengan gampang ngeluarin kebijakan, udah gitu. Itu kan pasti biar aja nanti Allah yang eksekusi. Allah yang. Jadi kemarin tuh kayak disentuh juga, kamu jangan terlalu sombong karena merasa kadang kamu suka ngasih solusi gini-gini kan, kayak saya bisa. Tapi kemarin kasih titik, nah ayo kalau kayak gini gimana? Oh iya, kamu kan Allah. Jangan lupa sama Allah. Jadi memang ya karena kita edukasi, kemudian dakwah itu kan harus benar-benar melibatkan Allah, jangan merasa kita lebih baik gitu. Aku sudah merasa bisa, jangan. Dikasih ujian kayak gini langsung kan drop ya gitu kan. Dropnya juga nggak sebentar. Tapi alhamdulillah saya bilang tadi, justru patah hatinya dikasih ujian. Obatnya ujian. Bukan obat misalnya ada orang yang datang kayak pahlawan berkuda ya, atau siapa uti-uti yang soleha menghibur, nggak ada. Justru dikasih ujian, di situ diberikan namanya kemudahan-kemudahan sama Allah ketika diuji. Nah, kalau kamu dakwah diuji kayak gini, Allah juga kasih kemudahan. Percaya itu, gitu ya. Ya udah, alhamdulillah sekarang mulai bangkit lagi, insya Allah. Jadi pulangnya kita ke Allah aja deh, bukan karena gimana gonjang-ganjing negara ini, peraturannya, masyarakatnya.
capek sih emang kalau pakai kita mengharap manusia ya. Berharap sama manusia itu benar-benar kecewa tuh bener. Kecewa. Ini kemarin disentil sama Allah. Kamu hilangkan berhalanya, ya kan? Baik lagi ke Allah, ya udah. Jadi sekarang sudah mengumpulkan banyak konten gitu ya, akan siap digarap nanti. Insya Allah, jadi tunggu aja konten berikutnya. Ya. Kalau keluarga gimana Teh? Kalau keluarga melihat perjuangan Teteh selama ini, terutama Pak suami ya, apa pernah beliau bilang udah kamu tuh berhenti aja, capek aku ngelihat kamu gitu, kayaknya kok perjuangannya atau anak-anak gitu? Justru ketika dulu punya tim di awal, saya bantu seseorang, saya nggak bisa sebut ya, karena ini juga saya nggak mau ya nanti jadi tidak baik ya, anggap saja ini aib orang. Saya bantu beliau mewujudkan acaranya sampai sukses gitu kan, tim saya diambil dan balik musuhin saya. Itu pernah kondisi kayak gitu. Terus saya bilang sama Pak suami, saya ditinggal. Kamu dulu sendiri kan? Ya udah, sendiri juga bisa jalan. Jadi kalau sekarang saya menjalani ini, kalau kamu sendiri, dulu kamu pernah sendiri. Jadi jalan. Terus kalau saya misalnya, aduh saya pengen kegiatan lain di luar halal, nggak boleh, fokus. Tuh, malah beliau gitu. Wah, supporter banget, supporter utama. Fokus. Jadi makanya kalau kemana-mana, misalnya edukasi ke kota lain, negara lain, beliau nggak apa-apa. Tapi kalau cuma keluar buat main-main nggak boleh. Harus ada misi yang dibawa. Misi. Justru karena ada kegiatan, ada misinya, jadi beliau memperbolehkan. Jadi no problem. Saya bilang kalau misalnya terjadi sesuatu sama saya gimana? Masa dipikir itu urusan Allah, udah dia aja jalan. Sudah. Allahu Akbar. Luar biasa punya sahabat suami itu atau istri yang luar biasa nguatin tuh, tenang jadinya. Jadi Umi tahu sekarang siapa yang bikin Teteh Aisyah ini kuat. Selain ada Allah pastinya, juga karena ada support dari sahabat terdekatnya. Sahabat terdekatnya yang selalu nguatin ya. Walaupun itu nggak mudah teman-teman. Kadang-kadang udah ada masalah kan, ini kan ada idealisme. Abi kan ngerasain nih, Umi tahu Abi gimana kira-kira tiba-tiba mau isi kajian dibatalin. Kenapa? Ustadz radikal katanya. Nggak enak gitu. Saya radikal apa gitu, kerjanya bangunin pesantren, bangunin anak-anak rumah singgah Al-Fatih, bangunin masjid. Dibilang radikal, mau pengajian batalin, maupun batalin, mau ngomong dibatalin. Jadi mau di sini dicekal, Instagram nggak boleh live. Jadi hal-hal kayak gitu pasti Teteh juga rasakan kan. Bagaimana rasanya kita ingin menyampaikan kebaikan itu tulus, tapi nggak ya bertepuk sebelah tangan, gimana rasanya? Pasti, aduh gini-gini amat ya umat ini. Ini dengar kasus yang terbaru, guru ngaji mencabuli 17 santrinya, bukan santriwati. Kan nyesek Teh. Satu sisi kita nyampein kemana-mana berbusa-busa, pergi pagi nggak pulang-pulang, bukan pulang malam, nggak pulang-pulang, edukasi umat ini tiba-tiba, tadi malam pesta gay, 65 orang ditangkap, kok nggak dihukum mati sih gitu loh. Jadi kan, iya itu tadi ya, kayak dikhianati kayak kita nih mau berjuang bersama nggak sih untuk negeri ini gitu kan? Kadang-kadang ini 65 orang pesta gay gitu, dan ini kan bukan sekali dua kali, lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kok nggak kapok-kapok sih negeri ini? Mungkin itu yang Teteh rasakan. Ya, memang sama sih, ngerasain nggak enak tuh teman-teman. Tapi tadi kuncinya cuma satu, karena mungkin ada setitik harapan. Oh, mudah-mudahan ganti menteri, ganti tokoh, ganti pejabat, mungkin ganti harapannya ganti. Tapi kok kayaknya belum juga. Nah itu kadang-kadang malah makin kelam kan jadinya nyesek ya. Kalau saya hiburannya adalah hadis akhir zaman sih. Karena memang kan sudah ditetapkan ya bahwa makin ke sana makin berat, makin gelap, makin pekat. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai ekspektasi, memang sudah zamannya. Cuma nanti kan yang dilihat sama Allah kan proses kamu menghadapi ini, memperjuangkan agama ini. Kamu bagian dari kegelapan itu atau justru? Itu aja. Jadi pakai tadi balik lagi. Ini bekal aja kita sih, bekal saya, bekal Ustadz, bekal Umu. Kita pulang nanti, ketika ditanya kan, ya kita sudah menjalani ini. Apapun hasilnya itu kan adalah ketetapan Allah. Ya itu aja yang sekarang jadi pegangan aja. Masya Allah. Makanya kalau sedih-sedih ya sudah dulu ya gitu kan. Sekarang bangkit lagi.
Nah, setelah hitam, terang, gelap, terang lagi, perjuangannya Teteh untuk mengedukasi kami semua pada halal-halal, apa yang akan, rencana Teteh di akhir usia Teteh? Pulangnya rapi. Ya, pulangnya rapi. Anak-anak rapi, pasangan rapi, yang didakwain rapi. Itu aja. Sekarang kita lagi mengusahakan untuk rapi. Rapi itu artinya apa? Rapi itu artinya kita diridhoi Allah. Allah sayang, Allah cinta. Jadi pulangnya kayak kemarin kan kita menghadapi berbagai berita kematian. Ada yang mati dalam kondisi sedang menjual diri. Nah, ada yang meninggal atau wafat dalam keadaan membaca Quran. Terus mengimami. Nah, sekarang kita mau kayak gimana pulangnya? Itu namanya satu rapi itu. Jadi saya maunya rapi itu ya husnul khotimah tadi ya. Nah, untuk sebelum itu apa-apa yang jadi amanah kita ya dirapihin. Ya kan? Apalagi Ustadz lebih banyak timnya daripada saya gitu kan ya. Ini harus dirapihkan. Nanti sepulang dari kita siapa yang jadi pengganti. Betul. Terus disiapin mau tidak mau. Walaupun mungkin tidak setara dengan kita, mudah-mudahan lebih dari kita, ya kan? Sekarang lagi ngeker siapa nih yang bisa gantiin saya nanti. Kita nggak tahu ya. Lanjut generasi perjuangan. Harus ada yang berani. Udah ada di satu sih. Insya Allah. Satu lagi dibimbing. Insya Allah. Allahu Akbar. Yang pasti Aisyah Maharani itu cuma satu, nggak akan bisa terganti. Mungkin ada orang yang lebih baik daripada Teteh nanti, tapi Teteh adalah pionir. Perintis. Perjuangan. Umi salah satu yang sangat berterima kasih banyak nih sama Teh Aisyah karena banyak banget merasakan manfaat dari halal corner. Dulunya ya nggak peduli banget sama halal, makin kesini karena Teteh tuh konten-kontennya selalu straight to the point. Mendidik. Tegas, kadang-kadang keras, kita tuh kayak ngerasa dimarahin gitu sama emak sendiri kalau baca kontennya Teteh, baca captionnya Teteh, Teteh marah-marah mulu gitu, tapi marahnya bener ya, marah tuh bener gitu ya. Saya termasuk yang merasa sangat berterima kasih sama Teteh, karena konten-konten Teteh, halal corner itu memang mengedukasi saya, karena apalagi saya ibu ya, di tangan ibu tuh kan makanan, keputusan-keputusan yang ada di rumah itu kan banyak ada di tangan ibu. Kami para ibu tuh merasa sangat terbantu sama Teteh. Jadi kalau kami doakan Teteh sehat terus, supaya bisa terus edukasi kami yang males baca dan males baca caption ini ya. Please ya jangan males baca caption ya teman-teman ya. Supaya bisa terus memberikan asupan-asupan yang halal untuk keluarga. Karena kalau bapak-bapak biasanya nggak terlalu concern masalah itu kan Teteh. Ngabisinnya kan di mama. Iya memang itu kerjaan kita kan. Mama kan ngabisin duit kan tugasnya. Saya cerita nih masalah pasangan ya. Jadi sebenarnya suami itu aware halal itu di tahun ke-11 pernikahan. Oh gitu? Ini berdasarkan apa nih? Biasanya Teteh soalnya kalau ngomong by data nih. Jadi beliau nih kalau misalnya saya nih cari halal gitu ya, halalnya paling MUI, MUI itu sama seperti kebanyakan orang menganggap MUI itu gimana gitu kan ya. Suatu hari kami makan, terus kita kan nonton lupa pokoknya yang berbayar gitulah ya, program berbayar gitu. Nah lagi ngebahas tentang kode E, nah ya kan, National Geographic kalau nggak salah ya, atau lupa. Nah, bahas kode E di situ lagi dibahas tentang kode E yang bisa diambil dari bagian tubuh. Ya, jadi sebenarnya misalnya kayak muntahan atau misalnya juga rambut itu bisa diubah, diproses di lab ataupun industri berubah menjadi produk lain, bahan lain, kemudian dimasukkan ke produk makanan tuh bisa, itu kan ya. Nah, beliau lihat itu karena beliau kan memang orangnya harus kalau laki-laki kan gitu ya, lebih ke data ya gitu kan. Logik. Nih, jadi dari situ mulai kalau kemana-mana cari makan yang halal. Gitu, mulai lihat yang logo halal. Alhamdulillah, jadi hidayahnya dari dia nonton. Itu kan mulai dari itu, alhamdulillah sih support itu. Jadi saya nggak mau menggurui. Jadi kalau saya mengajarkan halal di keluarga, saya dulu yang harus mencontohkan. Contoh. Kalau mereka nggak mau,
saya doakan biar Allah aja yang kasih hidayah. Nah, dikasih hidayah seperti itu. Makanya sekarang kalau misalnya beliau ketemu klien, usahakan cari tempat yang nggak ada miras, ya kan? Terus yang ada halalnya kalau bisa. Nah itu masya Allah. Jadi dan dia ada pengalaman lagi juga. Beliau dulu pernah kongsi sama teman-temannya. Tapi ya kan tidak semua orang baik gitu ya. Nah kebetulan di perkongsian itu kalau misalnya mau dapat tender ya treatmentnya pakai yang maksiat, ya kan? Sampai yang tadinya punya usaha 300 karyawan hancur, meninggalkan hutang yang miliaran. Dan beliau terakhir ditunjuk jadi direktur utama yang harus menghadapi maksudnya dari situ saya bilang ya inilah dampak haram itu seperti itu. Dan pada saat sebelum hancur rumah tangga kami itu panas karena kan uangnya nggak berkah. Sampai saya bilang nggak usah nafkahin saya cukup dari LP POM aja. Itu karena ya, tiap hari hampir cekcok sampai ya Allah saya bilang doa jauhkan kami dari yang haram. Jadi makanya kenapa mengedukasi halal itu bukan hanya demi konten jadi influencer karena ngalamin sendiri ya pengalaman sendiri yang jangan sampai orang itu seperti saya gitu kan. Nah makanya kalau orang-orang anti riba kenapa sih halal di makanan ribanya sekalian dong. Justru dari yang diasup makan dulu, nanti kita lanjut ke yang riba. Tapi karena saya bukan background di ekonomi, jadi silahkan yang kompeten. Masing-masing bidang. Masing-masing bidang. Nggak boleh marah, saya bilang gitu. Kadang suka ada yang komen gitu loh. Oh ya, babi haram tapi riba nggak haram. Ya nggak begitu, ya kan? Alhamdulillah pengalaman dampak haram itu luar biasa. Iya, pada rumah tangga ya Bi ya. Jadi kalau Umi ingat tuh Abi selalu bilang gini, dimulai dari harta yang didapat. Betul. Dan saya kerasa banget teman-teman semuanya. Jadi sesuatu yang dikonsumsi yang haram itu akan berpengaruh kepada hati dan pikiran. Kalau antum makan yang haram-haram, inginnya selalu nyalurinnya ke haram-haram. Itu udah pasti. Karena apa? Karena makanan yang haram akan mengkontaminasi pikiran dan akan mengkontaminasi sikap. Makanya nggak usah heran kalau ada orang suka yang haram-haram, demen sama yang haram. Coba dicek makanannya, coba dicek sumber pemasukannya. Satu. Yang kedua, yang haram itu ternyata menyebabkan doa-doa ditolak sama Allah. Jadi salah satu sebab kenapa doa kok belum diijabah, doa belum diijabah. Coba cek. Jangan-jangan zatnya atau cara pemilikannya, itu semuanya jangan-jangan Allah murka. Jadi buat teman-teman benar banget tuh Teteh, jadi jangan ngeremehin yang haram-haram ya, karena itu masuk ke dalam darah, bawaannya panas, pengen mukulin istri. Dan benar yang kemarin mukulin istri itu begitu dicek, waduh ya Allah, itu hutangnya sama teman-temannya banyak, kasusnya, ekonominya banyak, bahkan dia juga suka minum. Tuh kan. Ya, jadi artinya hati-hati dengan yang haram. Jadi hari ini tuh kita dapat pelajaran, diingatkan sama Teteh, jangan remehin lah. Ya. Kalau Allah sudah tentukan yang halal, yang thayyib, itu karena Allah sayang sama manusia. Supaya manusia kembali pada fitrahnya, hidupnya tenang, senang, dan bisa pulang tapi dengan rapih. Ya, kalau Abi bilang pulang dengan bahagia. Pulang dengan bahagia. Ya, Teteh, ini banyak banget pelajaran hari ini kita dapatkan. Alhamdulillah. Bisa ngerasakan perjuangan Teteh, Masya Allah, dari mulai tahun 90-an. Dikala orang masih belum ngeh apa itu. Boro-boro halal. Yang pakai kerudung juga masih 1-2 zaman itu. 99 itu masih jarang. Sampai sekarang konsisten. Terus mudah-mudahan sampai kapanpun konsisten. Istiqomah Teteh. Mohon maaf kemarin bolong-bolong. Kayaknya butuh dulu untuk sendiri. Masya Allah, ya. Mungkin di sendiri itu kita dapat pelajaran yang lebih baik lagi, insya Allah. Insya Allah Teteh nggak sendiri. Cinta Quran Foundation siap mensupport Halal Corner. Hatur nuhun. Jangan sungkan. Perjuangan halal adalah perjuangan kita juga. Karena Quran itu mengajarkan yang halal. Jadi sebenarnya halal itu adalah produknya Quran. Dan apapun nanti insya Allah kita siap support Halal Corner ya teman-teman semuanya ya. Semua yang nonton jangan lupa share, disupport Halal Corner. Dan mudah-mudahan Teteh juga ditemani dengan tim yang kuat, yang sabar. Alhamdulillah pada sabar. Itu sabar sama digalak. Sabarnya itu yang nggak mudah. Karena apa? Pertama sabar dengan kondisi juga ekonomi yang nggak mudah. Yang kedua punya pimpinan yang galak ya. Galak.
Teteh makasih banget ini. Hatur pisan Teteh. Banyak banget pelajaran. Cinta hari berat ini. juga semoga dakwahnya ya. Bismillah. Kita memang berat tapi insya Allah istiqomah. Bismillah. Insyaallah. Amin. Kita sama-sama berjuang untuk terus menapaki jalan yang benar meskipun nggak banyak yang lewat di sini. Ya, teman-teman makasih. Jangan lupa di-share dan jangan lupa komen yang positif, komen doa dan juga doakan Teh Aisyah nggak drop. Dan Tetap sekali. semangat, cukup sekali dalam perjalanan yang panjang. Insya Allah kita akan pulang menuju Allah dengan pulang yang Amin. bahagia. Amin. Makasih ya Umi semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.